Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Kita kembali lagi untuk berdiskusi ya untuk materi integral, dalam hal ini untuk pendekatan Cauchy ya. Setelah kemarin kita coba mengenal apa itu integral, istilah-istilah yang berkaitan dengan integral seperti antiderivatif, integral tak tentu, kemudian ada integral tertentu. Kali ini kita akan mencoba mulai membahas secara mendalam ya, pelan-pelan, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan Cauchy. Oke, coba di sini setelah kemarin kita mendapatkan ada istilah jumlahan Riemann seperti itu ya. Nah, pada pendekatan Cauchy ini kita juga menggunakan jumlahan Riemann atau istilah jumlahan Riemann. Ini terlihat pada teorema 15.1 ini, yaitu misalkan f itu adalah fungsi kontinu ya pada interval AB, maka selalu terdapat bilangan i, sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, dan setiap partisi pi, yaitu dari x0, x1 sampai dengan xn, dengan norma pi itu kurang dari delta, maka berlaku ini. Jarak antara jumlahan Riemann dengan bilangan i tadi dia kurang dari epsilon. Ini untuk sembarang label ya, untuk sembarang label jika anggota dari subinterval xk-1 sampai dengan xk. Nah, selanjutnya bilangan i ini merupakan nilai integral tertentu ya di sini ya. Ini harusnya begini. Sebentar. Nah, ini harusnya nilai integral tentu, bukan tak tentu ya. Kenapa? Karena ada batasnya ini. Dari A sampai dengan B. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat kembali terkait dengan limit fungsi ya. Ini sebenarnya lebih mengarah ke berkaitan dengan bentuk limit ya. Untuk setiap epsilon, kemudian terdapat delta, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa saya nyatakan dengan bentuk seperti ini. Limit dari jumlahan Riemann-nya kan, f jika, kemudian di sini xk min 1, begitu ya. Di sini k-nya dari 1 sampai dengan n. Ini tidak lain adalah i. Nah, di sini yang di bawah ini dimisalkan bahwasanya i-nya itu tidak lain adalah integral dari fx dx dari a sampai dengan b. Berarti kita dapat coba saya hapus dulu itu. Kita kaitkan antara integral dengan jumlahan Riemann tadi. Ya, di sini ada integral fx gitu ya. Fx dx dari A sampai dengan B itu sama dengan limit dari sigma f jika gitu ya. Di sini ada xk min 1, k-nya dari 1 sampai dengan n. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di limitnya berdasarkan apa gitu ya. Biasanya kan limit dari sesuatu yang mendekati sesuatu gitu ya. Nah, kembali lagi kalau di sini kita punya di sini tadi kan bentuk ini lebih bergantung pada k begitu ya. K, dimana k-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan n. Nah, n ini bergantungnya dari siapa? Itu dari partisinya ini ya. Berdasarkan dari partisinya seperti apa? Berarti di sini sebenarnya limitnya ini dia bergantungnya pada partisinya. Partisinya nanti kira-kira seperti apa? Nah, ini kan partisi itu sebenarnya tidak hanya satu ini, tapi bisa banyak ya. Saya bisa menyatakan ada Pn begitu ya. Nah, ketika partisinya itu semakin kecil atau normnya, lebar dari partisinya itu semakin mendekati 0. Nah, idealnya jumlahan Riemann-nya ini dia akan semakin mendekati bilangan i. Nah, atau dari teorema ini kita bisa mendapatkan definisi yang baru ya.
definisi dari bentuk integral, yaitu tidak lain bentuknya seperti ini. Ya, jadi limit dari jumlahan Riemann, di mana norm dari Pn-nya itu semakin mendekati ke 0. Itu merupakan definisi dari integral fx dx dari A sampai dengan B. Nah, di sini kita coba mengaitkan ya antara Pn dengan N. Coba kira-kira hubungannya seperti apa. Kalau Pn tadi kan partisinya gitu ya. Kemudian N itu lebih mengindikasikan kira-kira ada berapa banyak titik-titik sih, ada berapa banyak partisi di dalamnya. Nah, kalau misalkan di sini saya punya suatu interval begitu ya, di sini ada x0-nya, ini himpunan titik-titiknya ya, partisinya ya, x1, x2 dan seterusnya. Kemudian di sini misalkan ada xn min 1, kemudian di sini xn. Nah, tadi karena batasnya dari A sampai dengan B, berarti ya x0-nya ini sama dengan A, kemudian xn-nya dia sama dengan B. Nah, ini kira-kira hubungannya dengan N nanti seperti apa ketika Pn-nya semakin mendekati ke 0. Nah, jadi karena norm dari Pn-nya semakin mendekati 0, berarti apa? Artinya ini nanti N-nya pastinya akan semakin banyak. N-nya akan semakin menuju tak hingga. Karena ketika suatu partisi itu lebarnya semakin mendekati 0, artinya apa? Partisinya lebar dari ininya kan semakin kecil ya, lebar dari sub-sub interval yang terbentuk. Nah, tapi jika N-nya semakin N-nya semakin menuju tak hingga gitu ya, apakah norm dari Pn-nya akan semakin menuju ke 0? Kira-kira bagaimana? Sekarang coba kita perhatikan subinterval yang saya punya ini tadi ya. Ini kalau misalkan saya memperbanyak N-nya di sini. Ini saya pecah lagi ada banyak. Tapi hanya saya gerakkan di sini saja. Di bentuk yang lain ini tidak, masih tetap. Jadi meskipun N-nya semakin banyak, belum tentu Pn-nya semakin menuju 0 maksudnya ya. Ketika N-nya semakin menuju tak hingga, belum tentu Pn-nya semakin menuju ke 0. Kenapa? Karena bisa saja saya memperbanyaknya hanya dalam satu sub interval saja. Nah, tapi ketika lebar dari sub interval itu semuanya sama, atau kita menyebutnya kemarin apa? Partisi seragam ya. Ketika partisinya seragam, ini bisa berlaku bolak-balik atau jika dan hanya jika. Jika N menuju tak hingga, ini N menuju tak hingga jika norm dari Pn-nya ya itu semakin menuju ke 0. Ini berlaku kiri kanan kiri kalau partisinya kuncinya dia adalah seragam. Oke. Nah, kemudian ini misalkan saya punya Pn-nya gitu ya. Saya punya Pn-nya tadi kan ada x0 kemudian x1 dan seterusnya sampai dengan xn. Begitu. Kemudian saya punya misalkan IK gitu ya. IK atau panjang jari. Norm dari IK itu tidak lain adalah lebar dari subinterval. Berarti XK dikurangi XK min 1 ini. Kemudian karena tadi seragam ya, kalau partisi yang saya ambil itu adalah di sini partisinya seragam. Berarti lebarnya berapa kira-kira? Tadi kan I-nya dari A sampai B ya, berarti di sini x0-nya itu sama dengan A, kemudian xn-nya dia akan sama dengan B. Berarti lebarnya bagaimana? Berarti ya B min A dibagi sebanyak titik-titiknya ada N gitu ya. Ada N subinterval yang terbentuk, yang ini misal kita definisikan dengan H begitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini saya buat XK itu tidak lain adalah A ditambah K kali H. Kenapa bisa demikian? Ya, di sini ada x0. X0 itu tidak lain adalah A ya. Itu bisa kita nyatakan dengan x0 bisa kita nyatakan dengan A ditambah 0 kali H. Begitu ya. Kemudian
X1 itu X1 itu gimana ini? Berarti kan A plus H ya. Berarti kan X1 itu sama dengan A plus 1 kali H. Berarti kalau X2 ya nanti A plus 2 kali H dan seterusnya. Sehingga saya punya XK itu tidak lain adalah A plus KH, di mana K-nya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, di sini saya misalkan tag-nya ya, atau labelnya itu ZK-nya itu tidak lain adalah XK. Ini adalah XK. Di mana XK sendiri ya tadi A plus KH. Nah, berarti H-nya tadi apa? H-nya adalah B min A per N. Berarti di sini saya punya A plus K, kemudian dikalikan dengan B min A, kemudian per N. Atau kalau teman-teman menyimak pada buku referensi bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. K-nya dilepas, kemudian di sini B min A per N. Itu adalah ZK-nya. Nah, akhirnya kita dengan punya dua kunci tadi ya, hubungan antara norm Pn yang semakin mendekati ke 0 maka N-nya semakin menuju tak hingga tadi. Kemudian kita asumsikan partisinya seragam, maka kita punya bentuk ZK yang seperti ini. Kita bisa mengolah ini. Ya, ini berarti sama dengan limit dari, karena tadi kalau di sini semakin menuju ke 0 sama artinya dengan N menuju tak hingga ya, kalau partisinya seragam. Kemudian kita bisa masukkan jumlahan Riemannnya ya, berarti di sini ada sigma, kemudian F, ZK-nya tadi apa? ZK-nya itu adalah A plus K kali B min A per N, kemudian XK min 1 itu adalah lebar subintervalnya ya, berarti lebar dari subintervalnya itu adalah B min A per N, dimana di sini K itu sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, karena B min A per N itu tidak bergantung pada K, akhirnya dia bisa keluar ke depan di sini ya, akhirnya diperolehlah bentuk yang terakhir ini. Jadi limit dari B min A per N untuk N menuju tak hingga, kemudian sigma F kali F dikerjakan pada A plus K per N kali B min A dengan K dari 1 sampai dengan N. Tapi yang harus diingat, formula ini hanya bisa digunakan ketika partisinya adalah partisi seragam, yaitu lebar dari setiap subintervalnya itu sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini salah satu contoh penggunaan dari formula yang tadi ya, itu ada di contoh 15.3. Jadi misal kita punya fungsi f itu adalah fungsi konstan. Misalkan fx-nya itu sama dengan alfa. Kita diminta membuktikan bahwa integral dari fx dx dari a sampai dengan b itu adalah alfa kali b min a. Nah, di sini kalau yang di sini partisinya bukan partisi seragam ya. Oke, di sini dia partisinya bukan partisi seragam, jadi sembarang aja, sembarang partisi gitu ya. Nah, di sini SPF atau jumlahan Riemann itu sigma dari F ZK dikalikan dengan XK min 1 dikurangi XK min 1 dengan K dari 1 sampai dengan N. Nah, kemudian di sini F ZK-nya apa? Ini kan bisa saya tuliskan di sini K1 sampai dengan N. F ZK-nya, karena di sini Fx-nya sama dengan alfa, berarti F ZK juga sama dengan alfa. Di sini XK min 1. Alfa tidak bergantung pada K, berarti alfanya bisa keluar. Didapatlah bentuk yang ini. Nah, berarti di sini alfa kali, nah, kemudian ini sigmanya ini, dia dibongkar. Berarti mulai dari X1 dikurangi X1 min 1, berarti X1 min X0, ditambah X2 min X1
1, kemudian ditambah X3 min X2, dan seterusnya sampai bentuk yang terakhir Xn dikurangi Xn min 1. Kalau kita perhatikan, suku-suku dari jumlahan ini mereka sebenarnya saling menghabiskan. Ya, ada X1, di sini dia akan habis dengan min X1. Kemudian X2 dia akan habis dengan min X2. Begitu seterusnya. X3 nanti dia juga akan habis dengan min X3. Kemudian di sini min Xn min 1 ini dia juga akan menghabiskan Xn min 1. Yang bersisa siapa? Ini. X0 dan Xn. Berarti di sini hasilnya adalah alfa kali Xn min X0, di mana Xn-nya tidak lain, ini adalah B, kemudian X0-nya tidak lain adalah A. Nah, yang perlu kita ingat, integral tadi kan limit dari integral f tadi kan limit dari jumlahan rimannya ya. Berarti di sini limit dari SPF-nya. Berarti ini limitnya pasti bergantungnya pada n ya. Nah, di sini kan berarti limit dari siapa? Alfa kali B min A, n menuju tak hingga. Karena ini tidak bergantung dengan n sama sekali ya. Alfa kali B min A ini kan tidak ada hubungannya dengan n, tidak bergantung pada n. Berarti apa? Ya hasilnya ya tetap itu sendiri. Sama dengan sama dengan berarti alfa kali B min A hasilnya. Atau kita punya integral dari fx dx dari A sampai dengan B itu hasilnya adalah alfa kali B min A. Jadi terbukti. Itu untuk contoh 15.3 ya. Selanjutnya ada contoh 15.4 ya. Kita diminta membuktikan bahwa integral dari X pangkat 3 dengan batas dari 1 sampai 2 itu sama dengan 15/4. Di mana di sini partisi yang digunakan itu adalah partisi seragam. Ya. Berarti kalau partisinya seragam, kita bisa menggunakan formula yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, di sini kita gunakan definisi dari integral tadi ya, menggunakan limit dari jumlahan Riemann. Nah, di sini batasnya A-nya sama dengan 1, B-nya 2, kemudian kita punya fx-nya adalah X pangkat 3. Berarti kita tinggal masukkan aja. Berarti B min A, B-nya 2, A-nya 1, berarti di sini dapatnya 1 ya. 1/n, kemudian di sini F1 ditambah K/n, di sini 2 min 1, berarti ya 1 ditambah ini ya, 1 ditambah K/n. Nah, kemudian tadi kita punya fx-nya itu adalah X pangkat 3, berarti seperti ini, 1/n kali sigma 1 plus K/n pangkat 3 dengan K dari 1 sampai dengan N. Nah, di sini kita jabarkan bentuk pangkat 3 ini, hasilnya adalah 1 pangkat 3 nilainya 1, kemudian 3 kali 1 kuadrat kali K/n, berarti hasilnya ini 3 kali K/n, kemudian 3 kali 1 kali K kuadrat per N kuadrat, hasilnya 3 K kuadrat per N kuadrat, dan suku terakhirnya itu adalah K pangkat 3 per N pangkat 3. Nah, di sini sigmanya coba masuk satu per satu ya. Kalau saya coba jabarkan lagi di sini, berarti 1/n, kemudian dikalikan sigma dari 1 ditambah sigma dari 3 K/n ditambah sigma dari 3 K kuadrat per N kuadrat ditambah sigma dari K pangkat 3 per N pangkat 3. Nah, dari sini kita mulai memilah mana yang bergantung dengan K, mana yang tidak bergantung dengan K. Karena sigma tadi bekerja untuk K dari 1 sampai dengan N. Nah, yang tidak bergantung pada K kita keluarkan saja dari sigmanya. Berarti kita dapat bentuknya seperti ini. Yang pertama itu 1/n. Kemudian yang kedua 3, berarti yang bentuk ini kan kalau keluar dari sigma kan berarti 3/n ya, 3/n, kemudian di sini sigma K,
Kemudian kalau yang ini berarti 3 per N kuadrat, kemudian sigma K kuadrat. Yang ini 1/n pangkat 3 sigma K pangkat 3. Nah, baru kesemuanya ini dikalikan lagi dengan 1/n ya. Jadinya di sini 1/n, kemudian di sini ada 3 per N kuadrat, di sini ada 3 per N pangkat 3, di sini ada 1/n pangkat 4 ya. Nah, bentuk ini dimisalkan dengan P. Nah, selanjutnya kita ingat rumus deret ya. Nanti teman-teman bisa membuka kembali, mengingat-ingat kembali terkait dengan rumus deret. Sigma K untuk K dari 1 sampai dengan N itu bentuknya seperti itu. N per 2 dikalikan dengan N plus 1. Kemudian untuk sigma K kuadrat, K-nya dari 1 sampai dengan N itu bentuknya adalah N per 6 kali N plus 1 kali 2N plus 1. Kemudian untuk sigma dari sigma dari K pangkat 3, K dari 1 sampai dengan N bentuknya seperti ini. N per 2 kali N plus 1, kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita substitusikan jumlahan deret itu sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini untuk yang masalah komputasi seperti ini saya rasa teman-teman sudah tidak ada masalah ya. Ini terkait perhitungan aljabar saja. Nah, di sini suku-suku yang memuat 1/n ya, yang mengandung 1/n itu dikumpulkan jadi satu dalam big O 1/n di sini ya. Kemudian di sini yang tidak memuat 1/n dikumpulkan ini. Nah, ada 1, kemudian 3/2, kemudian ada 1, ada 1/4. Nah, nanti gimana dapat memperoleh ini? Teman-teman bisa menjabarkan lagi bentuk yang atasnya ini tadi ya. Bentuk yang ini teman-teman bisa jabarkan sehingga diperoleh bentuk yang ini. Ini masalah aljabar biasa, perhitungan biasa. Nah, yang tidak memuat N itu kalau dikumpulkan hasilnya seperti ini, 15/4. Kemudian di sini ada big O 1/n ya, dimana big O 1/n ini sebenarnya kalau nanti bisa dibilang bentuknya itu memiliki nilai yang cukup kecil ya. Itu nanti akan terlihat dampaknya ketika kita memasang limit di sana. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwasanya definisi dari integral tadi adalah limit ini ya. Berarti karena bentuk B min A per N kemudian dikalikan dengan sigma ini tadi, itu hasilnya adalah 15/4 ditambah big O 1/n. Nah, ini berarti tinggal kita limitkan. Sementara big O 1/n ini dia kalau dilimitkan nilainya semakin mendekati 0. Berarti nilai integralnya itu tidak lain adalah 15/4. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuktiannya. Oke, selanjutnya ini ada contoh 15.5 ya. Kalau tadi kita diminta membuktikan bahwa limit suatu fungsi itu nilainya sekian gitu ya. Kalau di contoh 15.5 ini kita diminta untuk menyatakan limit itu dalam bentuk integral. Nah, di sini yang perlu kita ingat itu adalah tadi kan kita punya sebentar. Kita punya integral fx dx gitu ya, dari A sampai dengan B itu bentuknya adalah B min A per N, kemudian sigma dari F A plus K per N. Bisa saya tulis seperti ini ya, di sini B min A. Kan bisa kita tulis seperti itu. Nah, di sini kita diminta menyatakan bentuk limit ini menjadi bentuk integral. Gimana caranya? Di sini kan bentuknya ada B min A per N ya. Padahal di sana dapatnya ada 1/n. Berarti dari sini kita dapat B min A itu sama dengan 1. Ya, kita punya di sini. B min A sama dengan 1. Kemudian bentuk yang di dalam fungsi f ini, di situ kan ada A plus ini ya, K per N kali B min A sama dengan K per N. Padahal B min A tadi nilainya berapa? Nilainya 1. Berarti di sini saya punya A plus K per N itu sama dengan
sorry ini kali 1 sama dengan K per N. Berarti dari sini saya dapat A-nya 0. Kalau A-nya 0, padahal B min A sama dengan 1, berarti B min 0 sama dengan 1, berarti saya punya B-nya sama dengan 1. Berarti batas integralnya itu dari 0 sampai dengan 1, begitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Kemudian FKN berarti di sini adalah fx-nya ya. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk integral, integralnya seperti ini. Integral fx dx dari 0 sampai ke 1. Oke, jadi itu salah satu contoh ketika kita diminta untuk menyatakan suatu bentuk limit ke bentuk integral. Itu kita manfaatkan definisi dari integral yang berkaitan dengan jumlahan Riemann. Saya rasa itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Masih ada beberapa contoh di buku referensi, silahkan dipelajari yang pada intinya sebenarnya sama ya dengan yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.